Selamat pagi Kak Suri dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang teori belajar 2. Sebelum kami mempresentasikan materi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Sani Esther dengan NIM pendek 23138 dan teman saya. Saya Zaitun S. Persudanta Sumosir dengan NIM 23311-01070. Saya Virginia Syarinta dengan NIM 23148. Saya Muhammad Rashid dengan NIM 2313012222. Saya Dea Aksar dengan NIM 23230. Selanjutnya kita akan mulai mempresentasikan materi kita yang akan dibawakan oleh teman saya. Oke, pertama kita masuk ke conceptual understanding atau pemahaman konseptual. Nah, sebelumnya apa itu konsep? Konsep mengelompokkan objek, peristiwa, dan karakteristik berdasarkan sifat-sifat umum. Konsep membantu kita menyederhanakan, meringkas, dan mengatur informasi. Konsep juga membantu proses mengingat, membuatnya lebih efisien. Ketika siswa berkelompok untuk membentuk suatu konsep, mereka dapat mengingat konsep tersebut, kemudian mengambil karakteristik konsep tersebut. Jadi saat Anda menugaskan matematika ke rumah bekerja, Anda mungkin tidak perlu mendalami secara detail apa itu matematika atau apa pekerjaan rumah adalah. Siswa akan tertanam dalam ingatan mereka sejumlah yang sesuai dengan yang mereka asosiasi. Beberapa konsep relatif sederhana, jelas, dan konkret, sedangkan konsep lainnya lebih kompleks, kabur, dan abstrak. Yang pertama lebih mudah untuk disepakati. Misalnya, kebanyakan orang sepakat tentang arti bayi. Namun kita sulit menyepakati apa yang dimaksud dengan muda atau tua. Kita lebih sepakat apakah sesuatu itu apel daripada apakah sesuatu itu buah. Beberapa konsep sangat kompleks, tidak jelas, abstrak. Seperti konsep yang terlibat dalam teori kerutuan ekonomi atau teori string dalam fisika. Next. Nah, berikutnya masuk ke promoting concept formation atau mempromosikan pembentukan konsep. Yang pertama kita mempelajari ciri-ciri konsep. Sebuah aspek penting dari konsep pembentukannya adalah mempelajari sifat-sifat utama, atribut, atau karakteristik konsep. Ini adalah elemen penentu dari sebuah konsentrasi, dimensi yang membuatnya berbeda dari konsentrasi lain. Yang kedua, mendefinisikan konsep dan memberikan contoh. Aspek penting dari pengajaran konsep adalah dengan mendefinisikan dengan jelas dan memberikan contoh yang dipilih dengan cermat. Strategi contoh aturan adalah cara yang efektif untuk melakukan hal ini. Strategi tersebut dari 4 langkah. Yang pertama, mendefinisikan konsepnya. Yang kedua, kejelasan istilah-istilah dalam definisi tersebut. Yang ketiga, berikan contoh untuk mengilustrasikan fitur atau karakteristik utama. Dan yang keempat, berikan contoh tambahan. Lalu yang ketiga ada kategorisasi, hierarki, dan peta konsep. Kategorisasi penting karena penting sekali karena suatu konsep dikategorikan, maka konsep tersebut dapat mengambil karakteristik dan fitur dari menjadi anggota suatu kategori. Peta konsep adalah presentasi visual dari hubungan konsep dan hierarki organisasinya. Okay, next. Nah, berikutnya ada thinking atau berpikir. Apa itu berpikir? Berpikir melibatkan manipulasi dan transformasi informasi dalam memori. Kita berpikir untuk membentuk konsep, menalar, berpikir kritis, mengambil keputusan, berpikir kreatif, dan memecahkan masalah. Lalu berikutnya ada reasoning atau penalaran. Nextnya. Penalaran terbagi menjadi dua, yaitu penalaran induktif dan penalaran deduktif. Pertama, penalaran induktif. Penalaran induktif adalah penalaran dari yang khusus ke yang umum. Ini terdiri dari penarikan kesimpulan atau pembentukan konsep tentang seluruh anggota suatu kategori berdasarkan pengamatan, hanya pada beberapa anggotanya. Lalu berikutnya ada penalaran deduktif. Berbeda dengan penalaran deduktif adalah penalaran dari hal yang umum ke yang khusus. Saat Anda memecahkan teka-teki, kita terlibat dalam penalaran deduktif. Oke, next-nya. Berikutnya ada critical thinking atau berpikir kritis. Critical thinking ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu perhatian.
Menurut Ellen Langer, perhatian merupakan kunci berpikir kritis. Perhatian berarti waspada, hadir secara mental, dan fleksibel secara kognitif saat menjalani aktivitas dan tugas sehari-hari. Lalu yang kedua ada berpikir kritis di sekolah. Berikut adalah beberapa cara guru dapat secara sadar membangun pemikiran kritis ke dalam rencana pembelajaran mereka. Yang pertama, tanyakan tidak hanya yang terjadi, tapi juga bagaimana dan mengapa. Yang kedua, periksa dugaan fakta untuk menentukan apakah ada bukti yang mendukung fakta tersebut. Yang ketiga, sadarilah bahwa terkadang ada lebih dari satu jawaban atau penjelasan baik. Lalu ke yang ketiga, berpikir kritis pada masa remaja. Masa remaja merupakan masa transisi penting dalam perkembangan berpikir kritis. Beberapa perubahan kognitif terjadi pada masa remaja yang memungkinkan peningkatan pemikiran kritis. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, lebih banyak pengetahuan dalam berbagai domain. Yang kedua, peningkatan kemampuan untuk membangun kombinasi pengetahuan baru. Lalu kita masuk yang keempat, teknologi dan berpikir kritis. Semakin banyak aplikasi teknologi yang bersedia untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. David Jones berpendapat bahwa salah satu pemanfaatan terbaik teknologi dalam pendidikan adalah melibatkan aplikasi komputer yang mendorong siswa untuk berpikir kritis tentang konten yang mereka pelajari. Oke, next nih. Oke, berikutnya ada decision making atau pengambilan keputusan. Berikut adalah bias dan kekurangan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, bias konfirmasi. Yang kedua, ketekunan keyakinan. Yang ketiga, bias terlalu percaya diri. Dan keempat, bias melihat ke belakang. Next. Lalu ada pengambilan keputusan di masa remaja. Kebanyakan individu membuat keputusan yang lebih baik ketika mereka berada dalam keadaan tenang dibandingkan saat emosi mereka terangsang. Dan hal ini mungkin berlaku khususnya bagi remaja. Oleh karena itu, remaja yang membuat keputusan bijak saat tenang bisa saja mengambil keputusan yang tidak bijaksana saat emosi terangsang. Oke, mungkin itu saja materi dari saya. Berikut saya serahkan kepada teman saya. Baik, di sini saya akan membahas tentang creative thinking atau berpikir kreatif. Aspek penting dalam berpikir adalah kemampuan untuk berpikir kreatif. Kreativitas itu adalah kemampuan untuk memikirkan sesuatu dengan cara yang baru dan tidak biasa serta menghasilkan solusi yang unik untuk suatu masalah. Nah, terdapat langkah-langkah dalam proses kreatif ini. Yang pertama ada persiapan. Ini adalah saat siswa masuk ke dalam masalah yang menarik minat mereka dan rasa ingin tahu mereka muncul. Yang kedua ada inkubasi. Di sini siswa mencampur ide dalam kepala mereka sampai pada suatu titik di mana mereka cenderung membuat koneksi yang tidak biasa dalam pemikiran mereka. Yang ketiga ada wawasan. Saat siswa mengalami momen pencerahan ketika semua bagian dari teka-teki itu terlihat cocok satu sama lain. Yang keempat ada evaluasi. Di sini siswa harus memutuskan apakah ide tersebut berharga dan layak untuk dikejar. Yang terakhir ada elaborasi. Langkah terakhir ini seringkali mencakup rentang waktu yang paling lama dan melibatkan kerja keras. Next. Selanjutnya, kita masuk ke problem solving. Yang pertama ada steps in problem solving. Langkah pertama yaitu menemukan dan membingkai masalah. Sebelum dapat memecahkan masalah, kita itu harus menyadari bahwa masalah tersebut itu ada. Yang kedua ada mengembangkan strategi pemecahan masalah yang baik. Setelah siswa menemukan masalah dan mendefinisikannya dengan jelas, mereka perlu mengembangkan strategi untuk menyelesaikannya. Yang pertama ada subtujuan. Ini melibatkan penetapan tujuan yang menempatkan siswa pada posisi yang lebih baik untuk mencapai tujuan akhir atau solusi. Yang kedua ada algoritma. Algoritma adalah strategi yang menjamin solusi dari suatu masalah. Yang ketiga ada heuristik. Ini adalah strategi atau aturan praktis yang dapat menyarankan solusi untuk suatu masalah, tapi tidak memastikan solusi tersebut akan berhasil. Yang terakhir ada analisis saran akhir. Ini adalah sebuah heuristik yang mengidentifikasi tujuan akhir dari sebuah masalah, menilai situasi saat ini, dan mengevaluasi apa yang perlu dilakukan untuk mengurangi perbedaan antara kedua kondisi tersebut. Langkah ketiga yaitu mengevaluasi solusi. Ketika kita berpikir bahwa kita telah memecahkan suatu masalah, kita mungkin tidak akan tahu apakah solusi kita ini efektif kecuali kita mengevaluasinya. Yang terakhir ada
Langkah keempat, memikirkan kembali dan mendefinisikan ulang masalah dan solusi dari waktu ke waktu. Langkah terakhir yang penting dalam pemecahan masalah adalah terus memikirkan kembali dan mendefinisikan ulang masalah dan solusi dari waktu ke waktu. Next. Selanjutnya ada obstacles to solving problems atau hambatan dalam memecahkan masalah. Yang pertama ada fiksasi. Fiksasi ini melibatkan penggunaan strategi sebelumnya dan gagal untuk melihat masalah dari perspektif yang baru dan segar. Yang kedua ada kurangnya motivasi atau ketekunan. Meskipun siswa ini sudah memiliki kemampuan pemecahan masalah yang baik, hal tersebut menjadi tidak berarti atau tidak berguna jika mereka tidak termotivasi untuk menggunakannya. Yang terakhir ada pengendalian emosi yang tidak memadai. Pemecahan masalah yang baik tidak hanya memiliki motivasi yang tinggi, tetapi juga mampu mengendalikan emosi mereka sehingga dapat berkonsentrasi pada solusi dari suatu masalah. Next. Next ada developmental changes. Anak kecil memiliki beberapa kekurangan yang mencegah mereka untuk memecahkan banyak masalah secara efektif. Yang paling menonjol adalah kurangnya perencanaan mereka. Di antara alasan buruknya kemampuan perencanaan anak kecil adalah kecenderungan mereka untuk mencoba menyelesaikan masalah terlalu cepat dengan mengorbankan akurasi dan ketidakmampuan mereka untuk menghambat suatu kegiatan. Next. Yang terakhir ada problem-based learning dan project-based learning. Yang pertama ada problem-based learning. Ini adalah penekanan dalam pembelajaran yang berbasis masalah adalah pada pemecahan masalah yang autentik seperti yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada project-based learning. Dalam pembelajaran berbasis proyek ini, siswa bekerja pada masalah yang nyata dan bermakna serta menciptakan produk yang nyata. Baik, sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya ada transfer. Terjadi ketika seseorang menerapkan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya untuk belajar atau memecahkan masalah dalam situasi baru. Next. Ada beberapa jenis transfer. Yang pertama ada near transfer, yaitu terjadi ketika pengetahuan atau keterampilan yang dipelajari diaplikasikan dalam konteks yang mirip atau serupa dengan konteks asalnya. Yang kedua ada far transfer, ini sebaliknya dari near transfer. Terjadi ketika pengetahuan atau keterampilan yang dipelajari diaplikasikan dalam konteks yang berbeda atau jauh dari konteks asalnya. Yang ketiga adalah low road transfer, terjadi secara otomatis dan tanpa kesadaran yang tinggi, di mana pengetahuan atau keterampilan dipindahkan dari satu konteks ke konteks lainnya dengan sedikit atau tanpa pemikiran yang mendalam. Selanjutnya ada high road transfer, terjadi melalui proses yang lebih dasar dan disengaja, di mana individu menggunakan pemikiran yang mendalam, analisis, dan refleksi untuk mengadaptasi pengetahuan atau keterampilan dalam konteks yang baru atau berbeda. Jadi, sementara near dan far transfer ini menunjukkan jarak atau kedekatan konteks, sedangkan low road dan high road transfer menunjukkan cara transfer itu terjadi, apakah itu secara otomatis atau melalui pemikiran yang sadar. Terus selanjutnya ada forward reaching transfer, adalah ketika apa yang dipelajari sekarang membantu seseorang untuk lebih siap menghadapi pembelajaran atau situasi di masa depan. Selanjutnya ada backward reaching transfer, terjadi ketika pengalaman belajar atau kinerja masa lalu memberikan pemahaman tambahan atau memperkuat kinerja di masa sekarang. Selanjutnya ada cultural practice and transfer, mengacu pada pengaruh budaya terhadap kemampuan individu untuk menggunakan atau menerapkan apa yang mereka pelajari dalam situasi atau konteks yang berbeda. Next. Selanjutnya ada social constructivist approach to teaching. Yang pertama ada social constructivism in the broader constructivist context, yaitu pendekatan
aktivis sosial menekankan pada konteks sosial pembelajaran dan gagasan bahwa pengetahuan dibangun dan dikonstruksi bersama. Yang kedua ada situated cognition atau kognisi situasional adalah gagasan bahwa pemikiran terjadi atau berada dalam konteks sosial dan fisik. Selanjutnya akan dibahas oleh klien saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan teachers and peers as joint contribution to student learning. Jadi, guru dan rekan sebaya sebagai kontributor bersama dalam pembelajaran siswa. Nah, jadi yang pertama itu ada scaffolding. Nah, scaffolding merupakan sebagai teknik mengubah tingkat dukungan selama sesi pengajaran. Orang yang lebih terampil, guru atau teman sebaya yang lebih mahir dari siswa, menyesuaikan jumlah bimbingan dengan kinerja siswa saat ini. Nah, jadi di sini tuh maksud si teknik scaffolding ini itu kalau misalkan si guru ini harus peka terhadap kinerja siswanya saat ini. Jadi dia itu harus bisa peka mana siswa yang mahir dan tidak mahir dalam suatu mata pelajaran. Nah, jadi nanti misalkan kalau misalkan dia udah peka nih yang ada yang mahir nggak ada mahir, nanti itu kayak dibuat kelompok, terus nanti belajar bersama gitu. Scaffolding memberikan dukungan ketika dibutuhkan, tetapi secara bertahap dilepas ketika jembatan mendekati penyelesaian. Jadi di sini maksudnya teknik scaffolding ini itu memberi dukungan dari guru. Jadi kayak guru tuh memberi dukungan dengan guru memasangkan dia dengan siswa yang mahir itu satu dukungan. Dengan guru mendukung dia, selalu mendukung, memberi fasilitas itu satu dukungan. Nah, nanti ketika siswanya sudah mahir, itu dukungannya akan dilepas kayak si perhatian guru ini tidak sepenuhnya terhadap si siswa yang tidak mahir ini lagi gitu. Jadi perlahan dilepas. Nah, kita masuk ke tutoring atau bimbingan belajar. Apa sih tutoring itu? Nah, tutoring itu kan biasanya itu kayak magang kognitif yang ada pengajar dan ada yang diajar gitu kan. Nah, jadi tutoring ini itu proses magang kognitif atau proses belajar mengajar yang dilakukan oleh orang yang ahli dan orang yang masih pemula gitu. Tutoring ini itu ada dibagi menjadi 7. Yang pertama itu ada asisten, relawan, dan mentor kelas. Nah, jadi asisten, relawan, dan mentor kelas ini itu dapat membantu siswa eh, dalam dalam kegiatan belajar dan mengajar yang tidak dapat guru berikan. Jadi misalkan kalau misalkan guru ini nggak bisa menjelaskan bagian A kepada suatu siswa, asisten relawan dan mentor kelas ini itu bisa membantu siswa dalam menjelaskannya gitu. Jadi dia itu memberikan guru yang tidak bisa guru berikan kepada siswa. Yang kedua itu ada reading recovery, yaitu pemulihan pembaca. Jadi kayak reading recovery ini itu teknik yang kayak ya tawarkan itu kayak misalkan siswa ini yang kurang 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 mahir dalam membaca, walaupun sudah mengikuti kelas formal selama setahun, dia itu ada menawarkan program reading recovery yang dimana reading recovery ini tuh 1 lawan 1 dan membaca setiap 30 menit setiap harinya gitu. Nah, nanti itu bakal dievaluasi lagi sama pengajarnya. Dan yang ketiga itu ada Success for All atau SVA. Nah, Success for All SVA ini tuh ada beberapa program. Yang pertama itu dia tuh sistematis menekankan pada sistem fonik, yaitu pengembangan kosakata. Yang kedua itu adalah waktu bacanya itu 90 menit setiap harinya. Dan yang ketiga, bimbingan secara privat oleh guru-guru. Maksudnya kalau misalkan ada yang memang sudah tidak bisa mahir banget dalam membaca, itu ada bisa bimbingan privat dengan guru-guru. Yang keempat itu penilaian setiap 8 minggu. Jadi guru-guru itu mengevaluasi para muridnya setiap 8 minggu. Yang kelima ada pengembangan profesional untuk guru dan tutor. Jadi guru dan tutornya itu harus yang profesional, harus yang sudah mahir. Jadi guru dan tutornya juga ada pengembangan profesionalnya juga diuji gitu. Dan yang terakhir itu adalah tim dukungan keluarga. Jadi keluarga itu harus mengambil peran juga dalam berjalannya proses ini karena keluarga juga berpengaruh besar terhadap seorang anak. Dan yang keempat itu ada tutor sebaya sesama. Tutor sebaya sesama itu kalau misalkan di dalam kelas ada yang kawan kita yang lebih mahir dalam suatu pelajaran, itu dikelompokkan sama kawan yang
kurang mahir dalam pelajaran, misalnya dalam matematika gitu. Jadi kalau misalkan ada yang kurang mahir dalam matematika dan ada yang pintar dalam matematika, itu disatuin dalam satu kelompok gitu. Jadi kayak mereka tuh diharapkan untuk mengajari temannya yang kurang mahir sehingga temannya tadi itu kayak bisa terbantu untuk belajarnya gitu. Dan yang kelima itu ada Peer Assisted Learning Strategies atau PALS, di mana program ini itu yang kayak kegiatan membaca juga. Jadi itu kegiatan itu 25 sampai 35 menit dalam seharinya. Jadi digunakan 2 sampai 4 kali seminggu gitu, tidak setiap hari. Jadi dalam seminggu itu 2 sampai 4 kali aja. Dan itu nanti pasangan siswa itu bahkan dilatihkan itu di setiap kelompok itu ada pelatih. Jadi bukan cuma siswa doang, tapi setiap kelompok itu ada pelatih. Dan yang keenam itu ada program Valid Youth. Nah, program Valid Youth ini lebih menekankan bahwa kalau misalkan bukan siswa yang dibimbing aja yang harus bisa belajar, tetapi pengajarnya juga harus bisa belajar. Karena di program Valid Youth ini itu menekankan kita kalau misalkan dengan kita mengajari orang, kita juga belajar gitu. Dan yang terakhir itu bimbingan teman sebaya online, yaitu salah satu program Microsoft Peer Coaching menggabungkan teknologi dan pelatihan rekan sejawat untuk guru itu sendiri. Karena yang kita tahu bahwa zaman sekarang itu tidak lepas yang dari namanya teknologi. Jadi di bimbingan teman sebaya online ini itu juga mengajarkan guru dan kawan-kawan biar misalkan di daring itu juga kita bisa kok untuk bimbingan belajar, nggak harus tatap muka. Mana tahu kalau misalkan di tatap muka kita terkendala, kita itu bisa masih belajar online gitu. Sekian materi dari saya yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya saya izin perkenalkan diri kembali. Nama saya Zaitun S. Presdantas Mesir dengan NIM 23070. Baik, di sini kita akan masuk kepada materi tentang cooperative learning. Jadi, pembelajaran kooperatif ini merupakan satu pembelajaran kelompok dengan jumlah peserta didik antara 2 sampai 5 orang dengan gagasan yang berbeda untuk saling memotivasi agar anggota itu saling membantu supaya tujuannya mereka itu tercapai. Jadi, yang dimaksud di cooperative learning ini intinya ini tekankan kalau misalnya pembelajaran itu bakal lebih efektif dan efisien kalau misalnya mereka itu dibikin dalam satu kelompok dan itu bisa aja berjumlah 2 sampai 5 orang. Di situ nantinya satu sama lain siswa itu diharapkan untuk bisa saling memotivasi antara satu kelompok dengan antara satu orang dengan orang yang lainnya supaya tujuannya mereka itu tercapai. Jadi di sini juga mereka itu terdorong motivasinya dengan adanya interaksi dari teman sebaya yang positif gitu loh. Jadi perasaan positif itu mendorong anggota yang satu sama yang lain untuk berpartisipasi lebih aktif. Kemudian lewat adanya cooperative learning ini, mereka juga ditekankan tentang adanya saling ketergantungan antara teman sebaya. Boleh di next slide? Ya, pada ilustrasi di situ sebelumnya, Mia. Oke, ya, pada ilustrasi di situ kan bisa kita lihat ya, pada gambar yang ada anak-anak itu ada dalam satu kelompok yang sama dan itu terlihat bahwa ada satu orang yang aktif dan juga teman-teman yang lainnya itu ikut saling memberikan feedback dan di situ guru sebagai fasilitator. Next slide-nya. Nah, dalam cooperative learning itu juga ada jenis tugas yang paling baik diberikan supaya pembelajarannya itu juga jadi lebih efisien. Jadi nggak semata-mata semua tugas itu ada manfaatnya. Ada yang memberikan manfaat tapi sedikit. Dan beberapa tugas itu ada juga yang mampu untuk mendorong gitu. Misalnya tugas hafalan, kemudian kayak tugas matematika dasar itu memang memberikan hasil yang lebih baik untuk tugas-tugas yang lebih kompleks begitu. Kemudian kita masuk kepada pendekatan pembelajaran kooperatif. Next slide. Nah, jadi di sini ditekankan bahwa sejumlah pendekatan pembelajaran itu telah dikembangkan dan ada di antaranya itu adalah student teamship and divisions, terus ada kelas jigsaw, ada belajar bersama, kemudian investigasi kelompok dan juga penulisan naskah kooperatif. Tapi di antara keempatnya itu ada juga sisi negatifnya. Yang pertama itu siswa itu jadi lebih memilih untuk
belajar sendiri. Kemudian siswa dengan pencapaian rendah itu dapat memperlambat kemajuan siswa yang berprestasi tinggi. Karena kayak siswa yang punya pencapaian rendah itu dianggap jadi beban gitu. Jadi mereka cenderung kayak ditinggalkan, dan yang punya prestasi yang tinggi ini cenderung kayak jadi jalan sendiri, soalnya temannya nggak bisa ngikutkan gitu. Kemudian hanya sebagian siswa yang melakukan pekerjaan, dan ini tuh memang nyata adanya kalau misalnya dalam satu kelompok itu nggak semua siswa itu dapat berpartisipasi aktif. Ada aja yang mereka itu pasif gitu loh. Jadi nggak semua yang aktif. Kemudian beberapa siswa itu terganggu dari tugas kelompok mereka karena mereka itu senang bersosialisasi. Dan kadang dalam satu kelompok itu anak-anak ada yang terdistraksi gitu loh dengan lingkungan sekitarnya ataupun situasi yang ada. Jadi mereka itu kayak lebih menomorduakan dan cenderung kayak nggak memprioritaskan apa yang menjadi tugas kelompoknya mereka. Jadi yang terakhir itu ada banyak siswa yang tidak memiliki keterampilan dan juga dibutuhkan untuk berkolaborasi dengan orang lain secara efektif dan terlibat dalam diskusi yang produktif. Nah, itu tuh jelas ya bahwa orang itu butuh untuk kolaborasi supaya ilmunya mereka itu lebih ini loh, dengan adanya interaksi dengan orang lain, ilmu yang dipunya satu anak itu jadi lebih efektif karena mereka kayak ada cross check di situ. Jadi kayak penyamaan antara dua orang, jadi ilmunya jadi lebih nempel aja. Next slide. Oke, yang terakhir di sini kita masuk kepada structuring small group work, menyusun kerja kelompok kecil. Yang pertama itu ada menyusun kelompok. Jadi kalau sudah yang dimaksud dengan menyusun kelompok ini, artinya di sini bahwa kita nggak semata-mata hanya menyusun kelompok doang, tapi di sini kita juga memperhatikan komposisinya gitu loh. Jadi di menyusun kelompok ini kita memperhatikan kalau ada anak-anak yang kurang dan ada juga anak-anak yang notabene-nya lebih. Jadi mereka ini harus disatukan dalam satu kelompok yang kemampuannya itu beda-beda. Jadi tujuan dari penyatuan dari orang-orang yang punya kemampuan berbeda-beda ini adalah harapannya bahwa anak-anak yang tadi punya kemampuan lebih itu mereka bisa mendorong anak-anak yang kurang pintar notabene-nya supaya mereka itu jadi lebih level up gitu loh. Jadi kalau misalnya mereka itu ditempatkan di satu kelompok yang sama yang isinya sama semua, itu cenderung kayak anak-anak yang lain kurang termotivasi dan juga yang mereka ilmunya stuck-stuck di situ aja. Jadi diharapkan bahwa satu kelompok itu adalah yang lebih, ada yang kurang. Jadi tujuannya adalah untuk saling memotivasi satu sama lain. Jadi nggak stuck dia. Kemudian ada team building skills atau keterampilan membangun tim. Jadi ini tuh pokoknya menekankan kalau misalnya seseorang siswa itu dalam membangun tim, dia itu harus bisa jadi pendengar yang baik lah gitu. Karena kalau dia mau membangun timnya untuk jadi lebih maju dan tujuannya mereka itu tercapai, ini nggak hanya sekedar kayak bisa bekerja sama, tapi bisa nggak dia mendengar orang lain dalam timnya itu supaya bisa berpartisipasi aktif gitu. Kemudian structuring small group interaction atau menyusun interaksi kecil dalam kelompok. Jadi intinya dalam pembahasan ini ada orang-orang dengan peran-peran tertentu. Misal kayak ada yang menjadi pemberi semangat. Jadi kayak siswa inilah yang memberikan semangat, yang menjadi motivatornya gitu loh di kelompok itu. Kemudian ada yang jadi gatekeeper. Kalau dibilang gatekeeper itu inilah yang menyetarakan partisipasi siswa dalam kelompok. Jadi kayak dia ini semua orang itu harus dipastikan berpartisipasi aktif dan juga punya komposisi yang sama. Jadi nggak ada yang kayak besar seorang itu nanggung beban beban tugas yang lebih banyak dari yang lain gitu. Kemudian ada pelatih, kemudian ada pemeriksa. Jadi kayak pemeriksa itu dia memastikan kalau kelompok itu paham nggak sama materinya gitu. Jadi kemudian ada taskmaster itu tugasnya adalah untuk menjaga grup itu tetap ada pada tugasnya. Jadi stay on their track, nggak keluar dari apa yang menjadi kewenangan dan juga tugasnya mereka gitu. Kemudian ada kapten pendiam. Jadi ini yang memantau tingkat kebisingan dalam grup. Kan kadang dalam grup itu anak-anak ini kadang lepas aja gitu loh. Kadang dia ributnya aja yang luar biasa tapi kerjanya nggak ada gitu. Jadi di situ ada fungsi dari si kapten pendiam itu. Jadi dia yang kayak bagian seksi keamanannya gitu loh dalam timnya. Kemudian ada monitor bahan. Jadi ini tugasnya untuk memperoleh dan juga ngembaliin persediaan. Kayak misalnya apa yang dibutuhkan dalam grup mereka, dalam tugas-tugas mereka yang bisa menunjang keberhasilan dan keberlangsungan dari apa yang mereka tuju gitu loh. Kemudian peran-peran itu tadi itu berfungsi pada akhirnya untuk memberikan kelancaran dalam tim mereka untuk apa yang mereka tuju dan ingin mencapai di masa depan. Sekian materi dari saya. Baik, sekian dari kelompok kami.
Semoga teman-teman dapat memahami presentasi kami dengan baik. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.